Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik di mana itu bermula ketika sayap dari King dipotong oleh Zoro. Ya, baik di chapter 1035 ataupun 1036 kita melihat sayap King ini dipotong oleh Zoro. Dan menurut Mimin ya, dengan terpotongnya sayap King di sini nampaknya atau sepertinya ada maksud dari Oda Sensei itu, dan harusnya ada. Soalnya secara logikanya dengan terpotongnya sayap King di sini ini akan menjelaskan secara jelasnya bahwasannya kalau ini loh sayapnya bisa dipotong. Soalnya nih ya, tak sedikit bahkan banyak yang mengira jika suku dari bulan itu penampilannya harus punya sayap. Jika tidak ada sayapnya, mereka akan bilang dia bukan suku dari bulan. Tapi kan dia nggak punya sayap, tapi kan dia nggak punya api. Ya, sama seperti api dari suku Lunaria yang ternyata bisa tidak diaktifkan. Tapi sejujurnya nggak salah ya jika berpendapat seperti itu. Soalnya Oda Sensei belum menjelaskan bagian itu secara detailnya. Walaupun sejatinya sudah ada contoh mutlaknya seperti God Enel dan Gunval yang tidak memiliki sayap. Tetapi kita tahu bersama bahwa mereka suku dari bulan. Tetapi tetap saja belum sama sekali adanya contoh dari Oda Sensei atau pembahasan dari Oda Sensei alias pemotongan kasusnya itu. Jadi tetap saja ini terlihat ambigu sampai pada akhirnya di chapter 1035 ini kita diperlihatkan Oda Sensei bagaimana seorang dari suku bulan yang mempunyai sayap terpotong sayapnya, dan itu tanpa menghilangkan identitas daripadanya yang merupakan suku dari bulan. Kemudian sampai di sini kalian tahu tidak, dengan seorang king yang tidak memiliki haki raja padahal namanya atau jabatannya adalah king, dan seorang king juga tidak memiliki ambisi menjadi raja setelah kita tahu pada flashbacknya. Ya, ini membuktikan bahwa King memang tidak memiliki haki raja. Tetapi di sisi lainnya dengan fakta ini akan menjelaskan secara jelas bahwasannya teori yang pernah kita bahas sebelumnya ini nampaknya terkuatkan dengan poin ini, di mana bangsa Di itu terlahir atau bermula di kalangan suku bulan yang memiliki tekad dan punya ambisi menjadi raja dengan memotong sayapnya sendiri. Singkatnya, mereka yang memotong sayapnya sendiri pasti memiliki tekad dan ambisi menjadi raja. Dan kalian tahu pula bahwa teori ini berdasar ya, selain dari analisa yang sudah pernah kita buat di sini di video yang ini pakai rumus biologi, jika melihat alur One Piece itu sendiri, kita bisa ambil landasan teori contohnya yaitu God Enel ataupun Gunval, yang mana mereka berdua ya tak punya sayap. Tetapi kita tahu ya dalam alur kisahnya dia atau mereka berdua ini merupakan seorang yang layak menjadi raja, dan ya mereka tidak punya sayap. Jadi dengan bukti teori yang sangat berdasar itu, kita bisa membuat kemungkinan bahwasannya seseorang suku bulan yang tidak mempunyai sayap atau memotong sayapnya sendiri itu dapat dipastikan memiliki tekad menjadi raja. Dan satu-satunya ciri khas tentang itu, ya tentang itu adalah tekad bangsa Di. Ya, tekad bangsa Di. Mungkin kepanjangan dari Di itu ya adalah doesn't atau tidak memiliki sayap. Nah, maka dari itu sekali lagi Mimin katakan bahwa bangsa Di itu terlahir di kalangan suku bulan yang memiliki tekad memotong sayapnya sendiri. Dimana kita bisa mengambil contoh King yang punya sayap dan tidak memotong sayapnya sendiri. Dia tidak memiliki tekad raja sedikit pun. Dimana ini akan semakin masuk akal kenapa user dari haki raja itu sendiri adalah orang-orang spesial atau orang-orang yang terpilih yang tidak bisa didapatkan dengan latihan saja. Yang mana ini konsepnya sama seperti keturunan khusus ya. Ibaratkannya itu ya kayak pemilik tahta kerajaan. Itu pasti pemiliknya adalah keturunannya, gak mungkin keturunan yang lainnya. Dan perlu digarisbawahi, walaupun dia keturunannya belum tentu menjadi raja atau memegang tahta kerajaan, maka dari itu ada bangsa Di yang tidak memiliki haki raja sebab dia tidak memiliki tekad raja. Contohnya ya Monkey D. Grab.
dia tidak memiliki dan hanya santuy saja makan daging di angkatan laut. Oh no! Yang mana kesimpulannya, dia Bang Sadi belum tentu bisa haki raja, tetapi user haki raja pasti punya hubungan kriteria dengan Bang Sadi karena dia memiliki tekad menjadi raja atau pemimpin. Contoh mutlaknya Sengoku yang merupakan pemimpin di angkatan laut pada masanya, yang mana tekad menjadi raja itu dimulai pada saat zaman Joy Boy. Ya, awal mula Bang Sadi ini menurut Mimin ya adalah Joy Boy, dan mungkin itu legenda yang dikatakan tentang King, tentang legenda Joy Boy. Dan jika kalian ingat teori yang bertebaran di luar sana, ada yang mengatakan bahwasannya Dragon adalah keturunan Sandia. Mungkin ada benarnya, tetapi Mimin akan lebih serek jika kalimatnya diganti semua Bang Sadi atau orang yang belum jelas identitasnya tetapi memiliki haki raja, ataupun Bang Sadi yang tak memiliki haki raja, maka dapat 90% kemungkinannya bahwasannya dia adalah suku dari bulan, terutama Joy Boy yang memiliki tekad menjadi raja. Jadi bisa dibilang baik itu Kaido, Big Mom, Zoro, Luffy, Dragon, Monkey D. Grab dan yang lainnya yang berbang Sadi ataupun yang memiliki haki raja tapi dia belum tahu identitasnya, dapat kemungkinan dia adalah keturunan dari Joy Boy, baik yang keturunan murni atau keturunan kecabangannya. Dimana ilustrasinya itu ya seperti sebuah pohon. Yap, buah tidak akan jatuh jauhnya daripada pohonnya, baik buah yang ada di pangkalnya ataupun buah yang berada di ujung cabangnya. Buah yang jatuhnya dari pangkal itu adalah Bang Sadi, dan buah yang jatuhnya di pada ujung percabangan pohon itu merupakan orang yang memiliki haki raja. Jadi, baik mereka yang memiliki kriteria pemilik haki raja ataupun Bang Sadi ataupun tekad raja, mereka tetap sama, yaitu keturunan dari Joy Boy yang merupakan pohon utama dari semua ini. Dan sebelum kalian membantahnya ataupun yang lainnya, pertama dengarkan ini dulu. Mungkin ini alasan Oda Sensei mengatakan jika bahwasannya Orochimaru bukanlah ayah dari Zoro. Mungkin ada maksud lain yang akan dibuat Oda Sensei untuk Zoro. Soalnya nih ya, pada sebuah cover Color Spirit chapter 1036, kita melihat di bajunya Zoro itu ada gambar sepasang sayap dan satu mahkota raja. Dan jika kalian ada yang tahu maksudnya di sini sebelum menjelaskan, ya kita nantikan saja di video berikutnya yang akan kita bahas video analisis cover. Kemudian jika kalian bertanya-tanya apakah mungkin seorang Kaido ataupun Big Mom adalah Bang Sadi atau ada darah-darah Bang Sadinya, perlu diketahui Bang Sadi juga ada yang spesies raksasa. Yap, contohnya Jaguar di Soul. Jadi bisa saja mereka ini merupakan hasil daripada itu. Soalnya ya, raksasa itu juga ada yang punya kerajaan. Dan foreshadow kawin silang di antara raksasa dan manusia itu sudah ditunjukkan oleh Big Mom pada arc Whole Cake Island, dimana Big Mom berniat mengawinkan Chiffon Lola dengan ras raksasa, dan ras raksasa sendiri ternyata punya daya tarik tersendiri kepada manusia. Jadi bisa saja keduanya bisa kawin silang, dan ini akan menjawab kenapa Kaido, Big Mom punya haki raja. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas analisis cover Color Spirit.